Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di cerita kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dan bagi yang sedang lelah dengan hidup, semoga kisah ini bisa menemani malam kalian dengan tenang. Meski perlahan akan terasa dingin, cerita yang akan saya sampaikan ini berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Pegunungan Dieng bagian selatan. Sebuah kisah tentang warung sederhana, nasi jagung hangat, dan sebuah sendang yang airnya tidak pernah kering tetapi perlahan bisa mengeringkan arah hidup seseorang. Dengarkan baik-baik, karena horor dalam cerita ini tidak berteriak. Ia datang pelan, seperti kabut dieng, kabut pagi di dusun Tlogo Desa Saikonong, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menipis, lalu kembali turun menjelang sore, seperti sesuatu yang sengaja disimpan gunung, agar manusia tak pernah merasa benar-benar berkuasa di bawah jalur pendakian rakyat jalur yang biasa dilewati pendaki lokal. Sebelum naik ke bukit-bukit Dieng berdiri sebuah warung kecil beratap seng. Dindingnya dari papan tua yang warnanya sudah pudar. Di depan warung itu ada bangku panjang dan meja kayu yang selalu basah oleh embun. Warung itu tidak punya nama besar, orang-orang hanya menyebutnya warung nasi jagung Sendang Tlogo. Menu utamanya sederhana, nasi jagung hangat, sayur lombok ijo, tempe gembus, sambal bawang, dan teh panas. Tidak ada spanduk, tidak ada daftar harga besar. Tapi anehnya, warung itu tidak pernah sepi. Pendaki dari Temanggung, Magelang, bahkan luar Jawa Tengah, hampir selalu berhenti di sana. Ada yang makan sebelum naik, ada yang singgah saat turun. Dan hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Entah kenapa, nasi jagungnya bikin tenang. Di belakang warung itu, sekitar 10 langkah ke arah pepohonan, tersembunyi sebuah sendang. Kecil, airnya jernih, kehijauan, dengan dasar batu hitam yang tidak terlihat meski matahari tepat di atas kepala. Warga percaya, sendang itu sudah ada jauh sebelum desa Tlogo dihuni. Dan sejak dulu, ada satu larangan yang diwariskan turun-temurun. Tidak boleh berbicara kasar di sekitar sendang, tidak boleh sombong, tidak boleh menantang. Larangan itu bukan tertulis, tidak ada papan peringatan, tapi setiap warga tahu. Pagi itu, warung kembali ramai. Sekelompok pendaki sedang duduk sambil membuka jaket, mengeluh dingin. "Wah, dinginnya nusuk mas," kata salah satu dari mereka. "Iya, tapi perut lebih nusuk," temannya tertawa. Di balik tungku, seorang perempuan paruh baya sibuk mengaduk nasi. Namanya Buraras. Wajahnya tenang, matanya dalam, seperti orang yang terlalu lama menyimpan sesuatu sendirian. "Bu, 2 porsi ya," teriak seorang pendaki. Buraras mengangguk pelan, tidak banyak bicara. Saat nasi disajikan, salah satu pendaki melirik ke arah pepohonan di belakang warung. "Bu, itu belakang kok serem ya, ada apa sih?" Buraras berhenti sejenak. Sendok kayunya terdiam di atas panci. "Itu sendang," jawabnya singkat. "Oh, sendang keramat ya?" tanya pendaki itu sambil tertawa kecil. Buraras mengangkat wajahnya, tatapannya datar. Tapi ada sesuatu yang membuat suara di warung mendadak mengecil. "Keramat atau tidak," katanya pelan. "Yang penting dijaga omongannya." Pendaki itu tersenyum kaku. "Iya bu, bercanda." Tak lama kemudian, rombongan lain datang. Mereka lebih ramai, lebih keras. Ada yang mengumpat karena sinyal hilang. Ada yang tertawa sambil menyebut-nyebut hal kotor. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah sendang. "Airnya kayak dalam banget. Kalau dilempar batu tenggelam kali ya?" Temannya tertawa keras. "Ah, paling mitos kampung." Beberapa warga desa yang duduk di pojok warung langsung saling pandang. Tidak ada yang menegur. Mereka hanya diam, menunduk, dan mempercepat makan. Buraras tetap memasak, tetap menyajikan nasi jagung dengan porsi yang sama, tidak memperingatkan. Sore harinya, rombongan pendaki itu naik gunung. Jalur yang mereka lewati bukan jalur ekstrem. Jalannya lebar, tanah padat, dan banyak patok bambu. Bahkan anak-anak desa sering naik sampai batas tertentu. Namun saat kabut mulai turun, sesuatu berubah. Salah satu pendaki berhenti. "Loh, ini kok balik ke sini lagi?" "Ah, gak mungkin,"
kita tadi lurus. Mereka melanjutkan jalan. 10 menit kemudian, mereka kembali ke tempat yang sama. Pohon bengkok di kiri, batu besar di kanan. Persis. Kita muter, suara mulai meninggi. GPS di ponsel menyala. Titik mereka bergerak maju, tapi langkah mereka seperti ditarik ke satu lingkaran tak terlihat. Yang paling aneh, tidak ada rasa panik berlebihan, tidak ada teriakan, hanya bingung dan kosong. Pagi harinya, mereka ditemukan sudah turun, duduk di pinggir jalan desa, memandangi motor mereka sendiri seperti benda asing. "Mas, dari mana?" tanya warga. Pendaki itu menoleh lama sebelum menjawab. "Entah, saya mau kemana ya?" Saat berita itu menyebar, warga dusun Tlogo hanya saling pandang. Mereka tahu ini bukan pertama kalinya, dan semuanya selalu berawal dari sepiring nasi jagung di tepi sendang Tlogo. Kejadian pendaki tersesat sebenarnya bukan hal baru di wilayah Dieng. Kabut, cuaca cepat berubah, dan jalur bercabang sudah sering jadi alasan. Tapi yang terjadi setelah mereka turun dari gunung, itulah yang mulai membuat warga dusun Tlogo merasa ada yang tidak beres. Pendaki-pendaki itu tidak hilang, tidak luka, tidak trauma berlebihan. Mereka pulang, tapi tidak sepenuhnya kembali. Beberapa hari setelah kejadian rombongan motor trail itu, Pak Sukardi, ketua RT dusun Tlogo, didatangi seorang laki-laki muda. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. "Pak, saya mau tanya," katanya pelan. "Mau tanya apa, Le?" "Saya kemarin habis naik gunung lewat sini, terus makan di warung dekat sendang." Pak Sukardi berhenti menyeduh kopi. Terus pemuda itu menunduk. "Saya sekarang bingung. Pulang ke rumah rasanya kayak bukan rumah saya sendiri." Pak Sukardi tidak langsung menjawab. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat semacam itu. "Kamu masih kerja?" tanyanya. "Hati-hati." "Masih, tapi setiap berangkat saya nggak tahu ngapain. Duduk, berdiri, rasanya kosong." Pemuda itu bukan satu-satunya. Dalam waktu beberapa bulan, cerita serupa terus muncul. Ada mahasiswa yang tiba-tiba cuti kuliah tanpa alasan jelas. Ada pegawai toko yang mendadak berhenti bekerja, padahal tidak punya masalah ekonomi. Bahkan ada seorang pendaki perempuan yang setelah turun gunung tidak lagi mengenali impiannya sendiri. Semua mengatakan satu hal yang hampir sama, seperti tahu jalan pulang, tapi nggak tahu tujuan hidup. Yang membuat warga semakin gelisah adalah pola waktunya. Setiap orang yang mengalami itu selalu makan di warung nasi jagung sendang Tlogo sebelum naik sore itu. Bu Raras kembali duduk sendirian di warungnya. Kabut mulai turun, menutup pandangan ke jalur pendakian. Air sendang di belakang warung tampak lebih gelap dari biasanya. Seorang ibu desa, Bu Warti, memberanikan diri mendekat. "Raras," panggilnya pelan. Bu Raras menoleh. "Iya, orang-orang sekarang banyak yang pulang aneh." Bu Raras mengangguk kecil. "Aneh bagaimana?" "Seperti hidupnya nggak punya arah." Hening sejenak. Suara air sendang terdengar jelas. Bu Raras menatap panci nasi jagungnya. Mungkin mereka memang sudah kehilangan arah sejak awal. Bu Warti menelan ludah. "Tapi ini terlalu sering." Bu Raras tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat, tapi juga tidak dingin. Sendang tidak mengambil yang tidak ditawarkan. Kalim itu membuat Bu Warti merinding. Meski ia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Malam harinya, Pak Sukardi mengumpulkan beberapa sesepuh desa. Mereka duduk di rumah joglo tua, ditemani lampu minyak. "Kita nggak bisa tutup warung Raras begitu saja," kata seorang sesepuh. "Sendang itu sudah ada sebelum kita lahir, tapi orang-orang makin banyak yang kena," sahut yang lain. Pak Sukardi menghela napas panjang. "Masalahnya, mereka nggak mati, nggak celaka. Secara hukum, kita juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa." Semua terdiam, karena memang benar, tidak ada korban jiwa, tidak ada bukti kasar, hanya kehilangan yang tak bisa dilihat. Beberapa hari kemudian, seorang pendaki bernama Arga datang kembali ke dusun Tlogo. Ia adalah bagian dari rombongan yang sempat tersesat. Ia berdiri lama di depan warung, menatap sendang tanpa berkedip. Bu Raras memperhatikannya dari dalam. "Kamu mau makan?" Arga menoleh pelan.
Bu, waktu itu saya salah ngomong ya? Bu Raras mengaduk nasi jagung. Kamu merasa bersalah? Arga mengangguk. Saya ngomong sembarangan, ngetawain Sendang ini. Bu Raras berhenti mengaduk. Dan sekarang saya masih ingat jalan pulang, kata Arga lirih. Tapi saya lupa mau kemana setelah sampai. Bu Raras menatapnya lama. Sendang hanya mengambil yang kamu lepaskan. Arga ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-katanya seperti habis sebelum keluar. Ia pergi tanpa makan, tanpa menoleh. Sejak itu, beberapa pendaki mulai sengaja datang ke warung itu, bukan untuk naik gunung, tapi untuk mencari ketenangan. Mereka duduk lama, memandang kabut, berharap rasa kosong mereka terisi. Yang aneh, sebagian dari mereka justru merasa lebih tenang setelah kehilangan arah. Tidak gelisah, tidak cemas. Seolah beban hidup yang berat itu telah diangkat, meski bersamaan dengan hilangnya tujuan. Sendang Tlogo tetap diam, airnya tetap mengalir, dan warung Bu Raras tetap ramai. Tidak ada darah, tidak ada jeritan, hanya orang-orang yang pulang tanpa tahu lagi untuk apa mereka hidup. Semakin sering kejadian itu terjadi, semakin aneh pula reaksi orang-orang terhadapnya. Bukannya menjauh, justru warung nasi jagung Bu Raras makin dikenal. Cerita tentang pendaki tersesat dan pulang tanpa arah menyebar keluar Wonosobo, bahkan sampai ke komunitas pendaki di kota-kota besar. Anehnya, cerita itu tidak selalu ditanggapi dengan rasa takut. Sebagian orang menganggapnya kebetulan, sebagian lagi menganggapnya sugesti. Dan ada pula yang datang dengan satu niat tersembunyi, ingin melepaskan beban hidupnya. Pagi itu, sebuah mobil minibus berhenti di depan warung. Turunlah 5 orang pendaki muda. Dari cara bicaranya, jelas mereka bukan orang gunung. Suara mereka keras, tawa mereka berlebihan, dan beberapa kali terdengar umpatan saat kaki mereka menginjak lumpur. Dingin gini, kopi pahit cocok nih, kata salah satu. Ah, yang penting perut kenyang dulu, sahut temannya. Mereka duduk di bangku panjang, membuka helm, dan menyalakan rokok tanpa memedulikan sekitar. Seorang warga desa yang sedang sarapan langsung berdiri dan pindah tempat. Bu, Raras keluar membawa piring-piring nasi jagung. Bu, ini warung viral ya? Tanya salah satu pendaki sambil tersenyum miring. Biasa saja, jawab Bu Raras singkat. Pendaki itu tertawa, katanya, yang makan di sini bisa hilang arah, Bu. Bener nggak? Bu Raras meletakkan piring dengan tenang. Kalau makan, ya makan saja. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah belakang warung. Itu Sendang ya? Dalam banget kelihatannya. Ya, kalau teriak di situ, gaungnya nyampe mana ya? Katanya sambil berdiri setengah bercanda. Beberapa warga desa yang mendengar langsung menoleh. Wajah mereka tegang. Mas, kata Pak Sukardi yang kebetulan lewat, di sini jaga omongan. Pendaki itu tersenyum sinis. Tenang Pak, kami nggak percaya yang mistis-mistis. Bu Raras tidak menegur, tidak pula melarang. Ia hanya kembali ke dapur. Makan siang itu berlangsung ramai. Tawa, canda kasar, dan suara sendok beradu dengan piring bercampur dengan gemericik air Sendang. Tak satu pun dari mereka sadar. Air Sendang beriak pelan, padahal tidak ada angin. Sore harinya, mereka naik gunung. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalur yang tadi terlihat jelas, perlahan berubah abu-abu. Namun mereka tetap berjalan sambil bercanda dan merekam video. Ini jalurnya lurus kan? Tanya salah satu. Luruslah, nih GPS aman. Mereka terus berjalan. Tanpa sadar, langkah mereka melambat. Bukan karena capek, tapi karena ragu. Ragu yang datang tiba-tiba, tanpa sebab. Barusan kita lewat pohon ini gak sih? Tanya seorang perempuan. Kayaknya iya, perasaan tadi juga nanya gitu, sahut yang lain. Mereka berhenti, memutar badan. Jalur di belakang tampak sama dengan yang di depan. Tidak ada tanda tersesat, tapi juga tidak ada rasa benar. Yang paling aneh, tidak ada rasa takut, hanya kebingungan yang datar. Malam itu, mereka memutuskan turun. Keesokan paginya, kelima orang itu ditemukan duduk di teras warung Bu Raras. Mata mereka sayu, tidak ada luka, tidak ada kepanikan. Salah satu dari mereka bertanya lirih, Bu, ini hari apa ya? Bu Raras menatap mereka satu persatu. Hari
Biasa. Pendaki itu mengangguk. Seperti jawaban itu sudah cukup. Beberapa hari setelah kejadian itu, perubahan mulai terlihat. Salah satu pendaki pulang ke Jakarta dan mendadak berhenti dari pekerjaannya. Bukan karena masalah, bukan karena konflik, ia hanya merasa pekerjaannya tidak lagi berarti apa-apa. Yang lain mengaku tidak tahu lagi apa yang ingin ia kejar. Semua rencana hidupnya terasa asing, seperti milik orang lain. Mereka tidak gila, mereka masih bisa tertawa, makan, berbincang. Tapi ketika ditanya tentang masa depan, mereka terdiam lama. Di dusun Tlogo, para sesepuh semakin yakin larangan sendang bukan soal sopan santun. Suatu malam, Pak Sukardi memberanikan diri mendatangi Bu Raras. Warung sudah tutup kabut menetuk halaman. Suara sendang terdengar lebih jelas dari biasanya. "Raras," katanya pelan, "kita sudah lama hidup di sini. Kamu tahu larangannya." Bu Raras menyalakan lampu kecil. "Aku tahu, kenapa kamu diam saja?" Bu Raras menatap sendang. "Karena yang datang ke sini sudah membawa niatnya masing-masing." "Niat apa?" "Untuk melepas sesuatu." Pak Sukardi menelan ludah. "Yang dilepas itu bukan milik sendang." Bu Raras tersenyum kecil. "Sendang tidak memaksa." "Hening. Kami cuma takut." Lanjut Pak Sukardi. "Kalau ini terus terjadi..." Bu Raras menoleh. Takut kehilangan apa? Pak Sukardi tidak bisa menjawab. Malam itu, air sendang tampak lebih tenang dari biasanya. Tidak beriak, tidak bergerak, seolah sedang menunggu. Dan di kejauhan, di jalur pendakian yang sama, seorang pendaki berjalan sendirian. Ia tahu jalan pulang, tapi di dalam kepalanya tidak ada lagi tujuan untuk dituju. Larangan di Sendang Tlogo masih sama, bukan larangan agar manusia selamat, melainkan peringatan agar manusia tidak meremehkan arah hidupnya sendiri. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan Bu Raras tinggal di dusun Tlogo. Yang pasti, ia sudah ada di sana lebih lama dari sebagian besar rumah permanen berdiri. Warung nasi jagungnya dulu hanyalah gubuk bambu kecil, berdiri seadanya di dekat Sendang. Jauh sebelum jalur pendakian itu ramai seperti sekarang, orang-orang hanya tahu satu hal: Bu Raras datang sendirian. Ia tidak membawa keluarga. Tidak pernah ada cerita tentang suami atau anak yang menunggu di rumah. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab pendek, lalu mengalihkan pembicaraan. Namun para sesepuh desa menyimpan cerita yang jarang dibicarakan. Puluhan tahun lalu, sebelum dusun Tlogo seramai sekarang, Bu Raras datang sebagai perempuan muda. Pakaiannya kusam, matanya sembab, dan tubuhnya seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia pertama kali ditemukan duduk di tepi Sendang Tlogo seharian penuh, tidak menangis, tidak bicara, hanya memandangi air. Pak Wiryo, sesepuh desa yang kini sudah meninggal, pernah menceritakan pada Pak Sukardi. Waktu itu, air sendang sampai naik ke mata kakinya, tapi dia nggak bergeser, seolah kalau dia pindah, semuanya bakal runtuh. Beberapa hari kemudian, barulah Bu Raras bercerita. Suaranya lirih, seperti takut didengar angin. Ia kehilangan suami dan anaknya dalam kecelakaan bus di jalur Lama Dieng. Bus tergelincir ke jurang saat hujan lebat. Tidak ada yang selamat. Sejak itu, katanya waktu itu, saya nggak tahu lagi mau kemana. Pak Wiryo hanya mengangguk. Gunung ini sering menerima orang yang kehilangan arah. Bu Raras tidak langsung membuka warung. Awalnya, ia hanya membantu warga, ikut menanam, ikut masak. Tapi setiap sore, ia selalu kembali ke Sendang, duduk diam, mengamati air. Hingga suatu hari, musim kemarau datang panjang. Sawah mulai retak, mata air lain mengering. Tapi Sendang Tlogo tetap mengalir, jernih seolah tidak terpengaruh apapun. Disitulah Bu Raras mulai memasak nasi jagung. Bukan untuk dijual, awalnya hanya untuk dibagi pada warga yang lewat. "Kenapa nasi jagung?" tanya Bu Warti suatu sore. Bu Raras menjawab pelan, "Jagung itu makanan orang yang terbiasa bertahan. Sejak warung itu berdiri, Sendang tidak pernah surut, bahkan ditahan-tahan kemarau terparah. Airnya tetap setinggi betis orang dewasa. Namun, perubahan paling terasa bukan pada air, melainkan pada orang-orang
yang singgah. Pak Sukardi mengingat betul kejadian pertama yang membuatnya curiga. Supra, pendaki lokal, kenalan lamanya, turun gunung dengan wajah datar, jalan pulangnya jelas, kata orang itu. Tapi rasanya kayak nggak tahu mau ngapain setelah sampai rumah. Waktu itu, Pak Sukardi menganggapnya kelelahan. Tapi kejadian serupa terus terulang. Malam itu, Pak Sukardi kembali mendatangi Bu Raras. Kali ini, ia membawa lampu teplok. Angin gunung dingin menusuk sampai ke tulang. Kamu gak pernah cerita semuanya, Raras, katanya. Bu Raras sedang mencuci panci. Tangannya berhenti. Apa yang ingin kamu dengar? Kenapa sendang ini berubah? Bu Raras menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lelah. Sendang ini tidak berubah, katanya pelan. Manusianya yang datang dengan niat berbeda. Pak Sukardi menatapnya tajam. Dan nasi jagung itu? Bu Raras mengangguk kecil. Aku hanya memasak air sendang yang menyelesaikan sisanya. Dengan mengambil apa? Bu Raras tidak langsung menjawab. Ia menatap air sendang yang berkilau tertimpa cahaya lampu. Orang datang ke sini sambil mengeluh hidupnya berat, katanya. Akhirnya mereka bicara sembarangan. Meremehkan tempat ini, meremehkan arah hidupnya sendiri. Pak Sukardi merasakan tengkuknya dingin. Dan sendang tidak punya telinga, jawab Bu Raras. Tapi ia tahu apa yang dilepaskan manusia tanpa sadar. Malam itu, Pak Sukardi pulang dengan perasaan tidak tenang. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini terlewat. Tidak semua orang yang kehilangan arah ingin menemukannya kembali. Beberapa hari kemudian, seorang pendaki perempuan datang sendirian ke warung. Ia duduk lama, menatap nasi jagungnya tanpa menyentuhnya. Bu, katanya, akhirnya, kalau saya makan ini, apa saya bakal lupa semuanya? Bu Raras menatapnya lembut. Kamu ingin lupa apa? Perempuan itu tersenyum pahit. Tujuan hidup saya, Bu Raras tidak menjawab. Ia hanya mendorong piring itu sedikit ke depan. Perempuan itu makan, perlahan, tenang, dan saat ia pergi, langkahnya ringan. Tapi di matanya, tidak ada lagi rencana untuk esok hari. Sendang Tlogo tetap mengalir. Airnya tidak pernah kering. Karena yang ia kumpulkan bukan nyawa, melainkan arah hidup yang ditinggalkan manusia dengan sukarela. Seiring waktu berjalan, warga dusun Tlogo mulai menyadari satu hal yang semakin sulit diabaikan. Orang-orang yang kehilangan arah justru terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Mereka tidak berteriak histeris, tidak mengamuk, tidak menyesali apa yang hilang. Sebaliknya, mereka tampak seperti orang yang baru saja meletakkan beban berat di tanah. Pak Sukardi pertama kali benar-benar menyadari hal itu saat bertemu kembali dengan Arga pendaki yang pernah kembali ke warung dengan wajah kosong beberapa waktu lalu. Arga datang lagi ke dusun Tlogo, bukan untuk mendaki, tapi hanya duduk di bangku warung sambil menatap kabut. Kamu gak kerja hari ini? Tanya Pak Sukardi. Arga tersenyum kecil. Sudah gak kerja, Pak. Kok bisa? Arga bahu. Saya bangun pagi, terus bingung mau ngapain, jadi saya berhenti. Nada bicaranya datar. Tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan. Kamu gak nyesel? Tanya Pak Sukardi hati-hati. Arga menggeleng. Aneh ya, Pak. Harusnya saya panik, tapi rasanya malah enteng. Jawaban itu membuat Pak Sukardi merinding. Arga tidak sendirian. Ada seorang perempuan muda yang dulu rajin mendaki demi konten media sosial. Setelah makan nasi jagung dan tersesat semalaman, ia pulang ke kota dan menghapus semua akunnya. Saat ditanya kenapa, jawabannya sederhana. Saya lupa kenapa dulu ingin dilihat orang. Ada pula seorang pria paruh baya yang selama ini terobsesi dengan jabatan. Setelah turun dari jalur Dieng, ia tetap bekerja, tapi tanpa ambisi. Dating, pulang, tidur, hidupnya berjalan, tapi tanpa dorongan apapun. Dokter menyebut mereka sehat, psikolog menyebut mereka stabil. Namun warga dusun Tlogo tahu, yang hilang bukan kewarasan, melainkan arah batin. Suatu sore, Bu Warti duduk lama di warung Bu Raras. Ia memandangi sendang yang airnya berkilau tertimpa cahaya senja. Raras, katanya pelan.
Kenapa mereka kelihatan lebih damai? Bu Raras sedang membungkus nasi jagung. Karena mereka tidak lagi berperang dengan hidupnya sendiri. Dengan kehilangan tujuan, Bu Raras mengangguk kecil. Tujuan itu bisa jadi beban. Tidak semua orang kuat memikulnya. Bu Warti menarik napas dalam. Tapi hidup tanpa tujuan. Apa artinya? Bu Raras berhenti bekerja. Artinya hidup apa adanya. Jawaban itu tidak menenangkan. Justru membuat dada Bu Warti terasa sesak. Malam itu, di rumahnya, Pak Sukardi tidak bisa tidur. Ia teringat semua wajah pendaki yang pernah ditemuinya, wajah kosong yang tenang, langkah ringan tanpa arah. Ia sadar, Sendang Tlogo tidak memaksa siapapun, tidak menyeret, tidak mengancam. Semua yang terjadi seolah hasil pilihan sendiri. Orang-orang datang ke sana dengan keluhan tentang hidup yang terlalu berat, tentang tujuan yang terasa jauh, tentang impian yang berubah jadi beban, dan Sendang hanya menerima apa yang mereka lepaskan. Beberapa pendaki bahkan mulai datang dengan niat yang lebih jealous. Mereka tidak mengatakannya terang-terangan, tapi Bu Raras bisa merasakannya dari cara mereka duduk, dari tatapan mereka ke air Sendang. Suatu pagi, seorang pria berjaket hitam berkata lirih, "Kalau saya makan di sini, saya masih bisa pulang, kan?" Bu Raras menatapnya. "Kamu mau pulang kemana?" Pria itu terdiam lama sebelum menjawab. "Saya juga nggak tahu." Bu Raras menyajikan nasi jagung tanpa berkata apa-apa. Pria itu makan dengan lahap, tidak bercanda, tidak mengeluh. Setelah selesai, ia berdiri, membungkuk sedikit, lalu pergi. Ia tidak pernah tersesat di jalur. Ia pulang tepat waktu. Namun sejak hari itu, ia tidak lagi mengejar apapun. Sendang Tlogo semakin sering terdengar riaknya di malam hari. Bukan riak besar, hanya suara pelan, seperti napas panjang. Para sesepuh desa mulai menyadari sesuatu yang membuat mereka diam-diam takut. Sendang itu tidak lapar pada nyawa, ia lapar pada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang sering diabaikan manusia. Pak Sukardi kembali mendatangi Bu Raras untuk terakhir kalinya malam itu. "Kalau semua orang datang ke sini untuk melepaskan tujuan hidupnya," katanya lirih, "apa yang tersisa?" Bu Raras menatap air Sendang lama sekali sebelum menjawab, "Yang tersisa adalah hidup itu sendiri." Pak Sukardi merasakan dingin merayap ke tulangnya. Karena ia sadar, bagi sebagian orang, hidup tanpa tujuan mungkin terasa lebih menenangkan daripada hidup dengan harapan yang terus gagal. Dan di situlah Sendang Tlogo berdiri, tidak sebagai pembunuh, melainkan sebagai tempat orang-orang menyerahkan arah hidupnya dengan sukarela. Tidak ada satu hari pun sejak itu, ketika warung nasi jagung Sendang Tlogo benar-benar kosong. Kadang hanya satu orang duduk sendirian, kadang rombongan kecil pendaki, kadang orang-orang yang bahkan tidak membawa ransel, hanya tas kecil dan wajah lelah. Tapi selalu ada yang datang. Padahal, jalur pendakian di sekitar Dieng mulai sepi. Beberapa jalur lain ditutup sementara karena cuaca. Namun, warung Bu Raras tetap hidup, seolah tidak terpengaruh musim, kabut, atau peringatan apapun. Pak Sukardi mulai menghitung dalam diam. Ia sadar, jumlah orang yang singgah lebih banyak daripada jumlah pendaki yang naik dan yang lebih mengganggu. Sebagian dari mereka tidak pernah banner-banner mendaki. Mereka hanya duduk, makan, menatap Sendang, lalu pergi. Suatu sore, seorang laki-laki tua berhenti di depan warung. Pakaiannya rapi, sepatunya bersih. Ia jelas bukan pendaki. "Bu," katanya sopan, "boleh saya makan di sini?" Bu Raras mengangguk. Pak Sukardi yang kebetulan duduk di pojok memperhatikan. Orang itu makan perlahan, songgot tenok, seperti sedang menikmati makan terakhirnya, meski tidak ada kesedihan di wajahnya. Setelah selesai, laki-laki itu berdiri. "Terima kasih Bu, rasanya pas." "Pas bagaimana?" tanya Bu Raras. "Pas untuk berhenti mencari," jawabnya. Lalu pergi menyusuri jalan desa. Pak Sukardi merasakan dada sesak. Malam itu, ia mengumpulkan beberapa warga. Tidak banyak, hanya yang benar-benar memahami adat dan sejarah desa. "Kalau begini terus," kata Pak Sukardi, "Sendang ini akan dikenal bukan sebagai mata air, tapi sebagai tempat orang menyerah." Seorang sesepuh mengangguk pelan, "Dan itu bukan sepenuhnya salah Sendang.
Lalu salah siapa? Tanya yang lain. Tidak ada yang menjawab, karena jawaban itu terlalu dekat dengan diri mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil tapi mengganggu terjadi. Seorang pemuda desa bernama Bagas, yang sejak kecil tinggal di Tlogo, datang ke warung Bu Raras. Ia bukan pendaki, ia hanya anak desa biasa. "Bu," katanya ragu, "saya boleh makan?" Bu Raras menatapnya lama. "Kamu orang sini?" "Iya." "Kamu tahu larangannya?" Bagas mengangguk. "Saya nggak mau aneh-aneh, Bu. Saya cuma capek mikir." Bu Raras diam cukup lama. Lalu ia memasak nasi jagung seperti biasa. Pak Sukardi yang melihat dari jauh langsung berdiri. "Raras, dia anak sini." Bu Raras menjawab tenang, dan dia datang dengan niatnya sendiri. Bagas makan tanpa bicara. Setelah selesai, ia pamit pulang. Besoknya, Bagas masih pergi bekerja. Masih bercanda, masih tertawa. Namun seminggu kemudian, Pak Sukardi mendapati Bagas duduk di pinggir sawah, memandangi tanah kosong. "Kamu kenapa, Gas?" Bagas tersenyum tipis. "Saya nggak tahu lagi mau jadi apa, Pak." "Itu kan cita-citamu sejak kecil." Bagas mengangguk. "Iya, tapi rasanya jauh sekali sekarang." Sejak saat itu, warga benar-benar takut, bukan pada sendang, melainkan pada ketenangan yang diberikannya. Karena ketenangan itu tidak datang dari penyelesaian, melainkan dari kehilangan arah. Pak Sukardi mendatangi Bu Raras sekali lagi, dengan suara yang hampir putus. "Kalau anak desa sendiri sudah mulai datang, ini harus dihentikan." Bu Raras menatap Sendang. Sendang tidak memanggil siapapun. "Tapi kamu membuka pintunya." Bu Raras menggeleng pelan. "Aku hanya tidak menutupnya. Kalau semua orang kehilangan tujuan, desa ini akan mati." Pelan-pelan, Bu Raras akhirnya menoleh. Matanya basah, tapi suaranya tetap tenang. "Aku kehilangan segalanya dalam satu malam. Desa ini masih punya pilihan." Pak Sukardi tidak bisa membalas. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Suara air Sendang terdengar jelas, seperti seseorang yang sedang menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dan Pak Sukardi menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Warung itu tidak pernah sepi karena manusia selalu membawa. Selama manusia merasa arah hidupnya terlalu berat, Sendang Tlogo akan selalu punya tamu. Bukan karena ia jahat, bukan karena ia haus tumbal, melainkan karena ia menawarkan satu hal yang tidak bisa diberikan dunia luar kelegan tanpa pertuhangan. Pagi di dusun Tlogo selalu datang tanpa suara. Kabut tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bergeser, memberi ruang pada matahari untuk terlihat setengah hati. Dari Xiohon, warung nasi jagung Sendang Tlogo tampak seperti biasa. Absengnya berembun, bangku kayunya basah, dan asap tipis mengepul dari dapur kecil Bu Raras. Tidak ada yang berubah, dan justru itulah yang paling menakutkan. Pak Sukardi berdiri di tepi jalan desa, memandangi warung itu lebih lama dari biasanya. Ia sudah mencoba banyak hal mengingatkan warga, berbicara dengan sesepuh, bahkan membatasi orang luar yang bertanya-tanya. Tapi semuanya berhenti pada satu kenyataan. Tidak ada yang benar-benar salah. Secara kasat mata, tidak ada laporan orang hilang, tidak ada korban jiwa, tidak ada jeritan minta tolong. Yang ada hanyalah orang-orang yang pulang dengan hidup yang tetap berjalan, tapi tanpa arah untuk dituju. Pagi itu, seorang pendaki terakhir turun dari jalur. Ia masih muda, wajahnya bersih, langkahnya ringan. Ia berhenti di depan warung, ragu-ragu, lalu masuk. "Bu," katanya sopan, "saya cuma mau minum." Bu Raras mengangguk dan menuangkan teh panas. Pendaki itu menyesap perlahan, lalu menatap ke arah Sendang. "Tempat ini tenang sekali." "Tenang? Bukan berarti kosong," jawab Bu Raras. Pendaki itu tersenyum kecil. "Kalau begitu, apa yang diambil Sendang ini dari orang-orang?" Bu Raras menatapnya lama. Kali ini, tidak menghindar. Yang mereka lepaskan. Pendaki itu terdiam. Ia meletakkan cangkirnya, berdiri, dan membungkuk kecil. "Terima kasih, Bu." Ia pergi tanpa makan, tanpa menoleh ke belakang. Pak Sukardi menyaksikan semua itu dari kejauhan. Dadanya terasa berat, tapi untuk pertama kalinya
ia juga merasakan sesuatu yang lain. Pemahaman yang pahit. Ia berjalan, mendekat ke Sendang. Airnya jernih seperti biasa. Tidak bergerak, seolah menunggu, tapi tidak memanggil. "Raras," katanya pelan, "kalau suatu hari Sendang ini ditutup, apa yang akan terjadi?" Bu Raras menutup panci dan duduk di bangku kayu. Orang-orang akan mencari tempat lain. Untuk apa? Untuk melepaskan hal yang sama. Pak Sukardi menghela napas panjang. "Jadi ini bukan soal Sendang." Bu Raras mengangguk. "Ini soal manusia yang terlalu lelah memikul arah hidupnya sendiri." Mereka terdiam. Kabut turun lagi, menyelimuti jalur pendakian, pepohonan, dan desa kecil itu. Suara air Sendang terdengar samar, seperti napas yang ditahan lama. Beberapa hari kemudian, Dusun Tlogo kembali sepi. Jalur pendakian ditutup sementara karena cuaca. Warung Bu Raras tetap buka, meski lebih sering kosong. Namun suatu sore, seorang anak kecil desa bertanya polos, "Bu, kenapa orang-orang yang makan di sini jadi aneh?" Bu Raras tersenyum tipis, karena mereka berhenti berlari. Berhenti kemana? Ke tujuan yang tidak mereka pahami. Anak itu mengangguk, meski jelas tidak mengerti sepenuhnya. Malam itu, hujan turun ringan, kabut menebal. Pak Sukardi berdiri di teras rumahnya, memandang ke arah warung yang lampunya masih menyala. Ia akhirnya menerima satu hal yang sejak awal sulit diterima. Sendang Tlogo bukan kutukan, ia juga bukan anugerah. Ia hanyalah cermin. Cermin bagi manusia yang datang dengan keluhan, dengan omongan sembarangan, dengan niat setengah sadar untuk menyerah. Sendang itu tidak mengambil nyawa, karena nyawa terlalu kasar. Ia mengambil sesuatu yang lebih halus, ingatan tentang arah dan tujuan hidup. Dan yang paling mengganggu, banyak orang rela kehilangannya. Keesokan paginya, kabut terangkat perlahan. Jalur pendakian kembali terlihat jelas lurus, rapi, dan mudah diikuti. Tidak ada yang berubah pada jalan itu. Yang berubah selalu manusia. Warung nasi jagung Sendang Tlogo kembali menerima tamu. Ada yang hanya makan, lalu pergi. Ada yang duduk lama menatap air. Ada pula yang memilih tidak masuk sama sekali. Sendang itu tetap di sana, diam, menunggu tanpa memanggil. Karena selama masih ada manusia yang merasa arah hidupnya terlalu berat untuk dipertahankan, Sendang Tlogo tidak akan pernah benar-benar sepi. Dan kabut Dieng akan selalu turun pelan, menyembunyikan bukan jalannya, melainkan tujuan orang-orang yang berjalan di atasnya.